sini ada kebijakan tumpang tindih kan, dimana ketika dia harus diambil 1 jam kan setelah bayi ini, setidaknya 1 jam kan itu peraturan IMD, tetapi dia harus diberikan salep mata kurang dari 1 jam, itu kan juga kebijakannya kan. Nah itu agak gini ya, ada tumpang tindih. Jadi di awal kita ambil langsung kita kasih salep mata biar sama-sama jalan, jadi pas di 1 jamnya kita kasih salep mata gitu. Udah kita kasih salep mata, kalian nggak bawa ya? Itu semua di situ ya? Enggak. Nanti tolong di komunikasikan kepada ya. Salepnya di luar aja. Kita kasih salep mata dari luar ke dalam, dan luar ke dalam. Oke. Setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa yang dilakukan? Mulai dari keadaan umumnya, bayi tampak menangis, itu misalnya gerak aktif, tangis kuat, itu tampak umumnya. Kemudian kita masuk ke apa? Antropometri. Jadi kita mulai mengukur, timbang dulu ya. Timbang dulu ya Dek ya. Jadi ini harusnya dialasin. Mana alasnya? Ada. Jadi kalau mau kayak gini wajib diberikan pengalas. Ini kotak masih laken. Makanya ini laken nih. Ini aja pakai pengalasnya ya. Kalau dia pakai pengalas, jadi timbangannya harus dipastikan yang benar. Ini bayinya sudah. Cuman sekilo doang. PLR nih ya. Nah tetap ya, kenapa, coba lihat, saya selalu menjaga kehangatannya, jadi jangan sampai dia terpapar udara di luar ya. Coba sekarang sebutin cara kehilangan panasnya apa aja. 4 cara kehilangan panas. Konveksi, Konveksi, konduksi, radiasi, terus evaporasi. apa artinya? Nah, nanti pelajari lagi, harus dihafalin. Kemudian kita ukur lingkar kepala. Ini adalah 34,5. Ya, ingat ini nolnya. Ini kan, ini nolnya, jadi ketemunya sama nolnya. Jangan di sini. Ya, paham ya? Karena ini ujungnya, berarti kalian di sini enggak. Karena kita memulai menghitung dari 0. Ya. Oke, sudah. Kemudian kita lakukan ini lagi, dia gini topi. Lihat lingkar dada. Sedikit ya. Boleh aja dibalik ya. Jadi nolnya kan dimulai ini sama. Nah, di
sini. Nah, ini kan dilihat, kita balik. 6, 26. Sekarang di lila. Sama seperti ngukur lila Ibu ya, mulai dari bahu ke apa namanya? Siku. Kemudian 8 dibagi 2. Tengah. Oke. Sepuluh setengah lilanya. Sudah kita lakukan antropometri, kemudian kita lanjut ke apa namanya? Boleh kita gunakan nih untuk menghitung frekuensi jantung. Suhunya dicek. Oh, ini suhu ya? Hitung dia frekuensi jantungnya dengan menggunakan jam. Ya, hitung frekuensi jantung, suhunya juga diperiksa, nadinya juga diperiksa. Jadi tadi KU keadaan umum, kemudian antropometri dan TTV. Nggak usah ditensi, ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik dimulai dari ujung rambut sampai ujung Kaki. Kita harus lihat dari kepala. Bentuk kepala bulat, apakah di sana ada kaput, kemudian apakah ada benjolan atau yang lainnya. Ya. Kemudian masuk ke sini raba dilakukan. Itu kan tadi dilihat aja di raba. Apakah ubun-ubunnya berdenyut, kemudian cekung apa tidak, kemudian di sini raba suturannya, ya. Ini kan sutura nih, kan udah belajar nih tumpang tindih. Kalau tumpang tindih nanti harus dilaporkan bahwa dia suturnya mendekat, itu perlu penanganan lain lagi. Kemudian kita lihat wajahnya, apakah odem atau tidak, kemudian wajahnya warnanya merah atau kebiruan, kemudian kita raba odem apa enggak. Lihat matanya simetris, kita buka, sklera konjungtiva dilihat, kemudian hidungnya kita lihat, mulutnya. Yang di hidung itu kita lihat apakah memang ada cairan masih di sana kelihatannya, berfungsi dengan baik atau tidak, ada benjolan atau tidak. Kemudian pada mulut dilihat, mulutnya lembab atau kering. Pada telinga dilihat bentuk lekuk-lekukan telinganya. Kalau misalnya dia cukup bulan bagaimana, kalau prematur bagaimana. Kalau cukup bulan biasanya lekukannya banyak, kalau misalnya belum cukup bulan dia sedikit lekukannya. Jadi itu menandakan bayi itu cukup bulan atau kurang bulan, gitu ya. Kanan dan kiri kita lihat, kemudian pada leher dilihat apakah ada pembengkakan di sana. Lehernya biasanya sih untuk kelenjar tiroid, vena jugularis tidak akan nampak pada bayi baru lahir. Ya, kita masuk ke dalam dada. Di dalam dada kita lihat pernapasannya apakah retraksi dada, jadi tertarik gitu dadanya sangat, itu retraksi dada. Kemungkinan kalau misalnya dia retraksi dada dia susah bernafas, ada masalah di pernapasannya. Kemudian kita lihat dadanya simetris atau tidak. Kemudian kita lakukan ini untuk mengetahui apakah ada suara nafas yang lain abnormal, racing atau ronci. Kita rasakan, ya. Setelah itu kita turun ke bawah pada bagian perut, lihat apakah kelihatan kembung atau tidak, bentuknya simetris atau tidak. Kemudian kita lakukan juga ketukan kembung atau tidak, ya.
Kemudian setelah itu kita dengarkan bising usus. Auskultasi di sini. Apakah ada bising usus? Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian punggung. Punggung kita raba seperti ini. Jadi kita raba. Nah, kita raba apakah dia lurus apa enggak, ada spina bifida atau tidak. Kemudian kalau dia belot, bengkot gitu, berarti dia memang ada kelainan pada tulang punggung. Pada tangan kita lihat tangannya lengkap apa enggak jari-jarinya. Kalau lengkap, kalau lebih biasanya disebut polidaktil, kalau lebih disebut sindaktil. Ini dihitung. Kemudian dilihat dari garis-garis tangannya di sini. Kalau garis-garisnya nampak jelas, berarti dia masuk ke aterem. Kalau tidak jelas, kadang itu preterem atau prematur. Sama kanan kiri juga dilakukan hal yang sama. Ya, di sini pasti dia dingin masih. Tapi usahakan nanti dikeringkan ya, karena seperti tadi kan masih tidak dibersihkan kan ini ya. Ini mungkin agak pucat dia tangannya. Setelah itu kita masuk ke bawah, yaitu kita lihat genitalianya. Kalau pada laki-laki, perhatikan apakah rasakan di sini testisnya turun apa enggak di skrotum. Di sini pastikan ada 2. Ya, kalau belum itu kemungkinan masih ngancel di atas, itu kemungkinan dia prematur. Biasanya banyak bayi prematur yang seperti itu. Ada juga ya, pastikan. Kemudian kalau cewek, pastikan labia mayora menutupi labia minora. Ya, pada kaki juga lihat sama seperti pada tangan. Jumlah kakinya dilihat, kemudian garis-garisnya dilihat. Ya, sianosis atau tidak. Sianosis itu kebiruan. Ya, kalau misalnya dia masih pucat-pucat aja bisa aja, kemudian dilihat keadaannya. Kalau dia sianosis, dingin banget kakinya, itu perlu melakukan tindakan. Oke? Paham? Sudah dilakukan pemeriksaan fisik, kita pakaikan baju. Baru kita lakukan suntik vitamin K. Apa fungsinya suntik vitamin K, Nak? Mencegah perdarahan. Kenapa bisa mencegah perdarahan vitamin K-nya? Ayo tahu aja, tapi kenapanya nggak tahu, coba kan tahu PR ya. Sudah, kita tarik berapa yang disuntikkan? Berapa miligram dosisnya? 1 di ampul. Berapa yang disuntikkan? 1, benar, coba lihat. 1 miligram ya kan? 1 miligram. Di sini berapa isinya? 10 miligram. Kalau ini 10 miligram, kemudian kebutuhannya 1, berapa saya sedot? Berapa strip saya sedot? Ya, nih. Ini spike 1. Ini 1 cc. Dalam 1 cc berisi 10 miligram. Yang saya butuhkan adalah 1 miligram. Berapa cc saya sedot? 0,1. Jadi saya sedot 0,1. Oke. Nah. Kita lakukan injeksi di mana? Kiri, ya. Kiri. Dengan cara lututnya kita tekan sedikit ke bawah atau pegang biar dia nggak ngangkat ya. Kemudian kita kan gini tadi nih, setelah kita ini sedot, kita taruh di sini, ambil kapas injeksi, ya, pegang, pastikan. Kita lakukan pijat sedikit dicubit, dah, tusuk, aspirasi, ya.
Bisa? Bisa. Bisa, kamu lihat lewat sini aja nanti. Oke, sudah. Udah, kemudian kita kembalikan ke ibunya. Ini harus sudah pakai baju ya. Saya jadi nggak ngajarin pakai baju tadi. Nah, ini kita kembalikan kepada ibunya untuk disusui. Ibu, ini sudah diperiksa tadi Bu. Sekarang Ibu silakan menyusui. Pegang dia ditaruh. Ini namanya rumiin. Ini sudah pakai baju ya, jangan lupa. Sudah seperti itu, sudah selesai. Nanti di 1 jam lagi kita lakukan injeksi